Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, senang sekali kita boleh bersama-sama berdoa kembali dengan semangat yang luar biasa ya. Bapak Ibu, firman Tuhan yang ingin kita renungkan pagi hari ini saya ambil dari Lukas 5 ya. Lukas 5 ayat 24 sampai 26. Saya share ya. Saya bacakan untuk kita semua ya. Judulnya hal-hal yang mengherankan. Lukas 5 ayat 24 sampai dengan 26. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi yang kita baca itu adalah cuplikan dari cerita mengenai seorang lumpuh yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Ya, ternyata orang lumpuh itu sebenarnya orang yang berdosa. Ya, jadi lumpuhnya karena dosa. Dan orang-orang yang mengasihi dia membawanya kepada Yesus. Ketika dibawanya kepada Yesus, ya waktu itu Yesus mengajar di rumah, di dalam rumah ya. Jadi mereka tidak bisa masuk karena padat sekali orang ya yang mendengarkan Yesus pada waktu itu. Lalu mereka dengan semangat yang luar biasa gitu ya, membawa orang lumpuh ini naik ke atap, membuka atap, lalu menurunkannya bersama tempat tidurnya. Kata firman Tuhan begitu ya, tepat menurunkannya tepat di depan Yesus. Lalu ada lalu Yesus melihat iman mereka, katanya, wah, jadi dia berkata kepada orang lumpuh itu dosanya diampuni. Lalu orang-orang di sekitar itu tidak terima karena hanya Tuhan yang bisa mengampuni. Nah itu tadi. Lalu lanjutannya Yesus berkata, tahu pikiran orang itu. Dia berkata, apa bedanya berkata aku mengampuni dosamu dan berkata sembuhlah gitu, bangunlah. Apa bedanya? Karena memang di situasi itu kalau dia berkata sembuhlah, maka itu sama dengan dosanya diampuni. Karena sakitnya, karena dosa. Jadi tadi lanjutannya adalah, nah itu yang kita baca tadi. Supaya kamu tahu bahwa Allah berkuasa, katanya, bangunlah. Lalu orang itu bangun, memuliakan Tuhan. Dan semua orang yang ada di sana takjub dan berkata, pada hari ini kami melihat hal-hal yang sangat mengherankan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di awal tahun ini tentu banyak sekali harapan kita, ada banyak mungkin persoalan, ya, kesulitan, kesukaran, ya, kerumitan, ya. Tetapi cerita bukan hanya sekedar cerita ini ya, tetapi kejadian ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki Allah kita yang suka melakukan hal-hal yang mengherankan. Kenapa mengherankan? Karena tidak masuk akal. Heran kita. Tetapi heran di sini bukan heran yang, karena ada dua heran ini. Satu adalah tidak masuk akal yang negatif,
Aku heran kenapa dia begini, yang itu yang negatif misalnya. Tetapi ini adalah heran yang positif ya. Heran takjub yang luar biasa, yang gak masuk akal. Mengapa nggak masuk akal? Ya, bagaimana bisa orang berdosa ya dapat kasih karunia yang luar biasa? Bagaimana bisa? Nggak mungkin dia bisa ketemu sama Yesus, tetapi Allah memungkinkannya dengan cara tadi ada semangat yang luar biasa, ya atap pun bisa terbuka. Orang-orang di sekitar itu sebenarnya tidak terlalu percaya ya bagaimana Yesus bisa menyembuhkannya dengan berkata dosamu sudah diampuni, tetapi itu terjadi. Kenapa? Karena Allah kita memang selalu bekerjanya kepada hal-hal yang mengherankan. Coba Bapak Ibu, bukankah mengherankan Tuhan kita itu menciptakan langit dan bumi hanya dengan perkataan, jadilah terang. Jadilah bumi, jadilah segala isinya. Allah kita itu Allah yang mengherankan. Itu luar biasa. Ya, bagi Dia tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil. Oleh karenanya, mari kita melalui bacaan kita pagi hari ini kita diteguhkan, ya. Kita datang kepada Allah kita, Allah yang suka mengerjakan hal-hal yang mengherankan, karena memang itu adalah kebiasaan Tuhan kita. Dia mengerjakan hal-hal yang mengherankan, ya, hal-hal yang sukar, hal-hal yang berat, hal-hal yang rumit diubahnya menjadi mudah, menjadi ringan, menjadi sederhana, karena Allah kita Allah yang besar. Dan di dalam Yesus, karena kehadirannya, karena Ia ada dalam kita, Dia berada di dalam kita, kita juga bisa mengalami hal-hal yang mengherankan. Apapun yang berat, apapun yang sukar, apapun yang rumit, Dia akan ubah menjadi ringan, ya, menjadi sederhana. Tidak rumit lagi, ya, tidak sukar lagi, menjadi ya mudah. Allah kita Allah yang besar, dan yang memungkinkannya adalah dengan doa dan iman. Ya, apa yang kita lakukan pagi hari ini adalah untuk mewujudkan hal-hal yang mengherankan itu terjadi atas kita. Kita juga takjub dan berkata, ya, kita melihat hal-hal yang sangat mengherankan. Allah rindu melakukan itu semuanya. Ya, di dalam Yesus Allah ingin supaya kita tahu, supaya kita melihat hal-hal yang mengherankan itu. Bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar bahkan melihat, tetapi mengalaminya, supaya kita memuliakan nama Tuhan kita itu, supaya mulut kita penuh dengan pujian. Ya, seperti pemazmur berkata, kita seperti bermimpi. Allah rindu melakukan itu semuanya. Oleh karenanya, teruslah kita setia, ya, setia berdoa, setia berharap, percaya kepada Tuhan kita yang mengerjakan hal-hal yang mengherankan itu. Ya, saya mendorong setiap kita menunjukkan kesungguhan hati kita sama seperti orang-orang yang mengasihi orang lumpuh ini. Berusaha sekuat tenaga, ya, tidak merasakan itu sesuatu yang rumit, sulit, ya, dia datang kepada Yesus. Bawa kepada Yesus yang sanggup mengubahkan segala sesuatu. Mari kita, ya, dengan doa kita pagi, setiap pagi kita terus, ya, datang kepada Tuhan kita dengan setia, dengan segala upaya, saudaraku, ya. Kita bersyukur hanya membuka
HP kita, membuka laptop kita, kita bisa datang kepada Tuhan kita bersama-sama untuk berdoa ini, ya, tidak perlu dengan sampai membuka atap seperti apa yang dilakukan melalui bacaan kita pagi hari ini. Tetapi mari kita mengalahkan segala penghalang untuk kita bertemu dengan Tuhan. Kita pasti melihat hal-hal yang mengherankan. Tahun ini buat komitmen di dalam Tuhan. Kita melihat hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang mengherankan itu, supaya mulut kita penuh dengan pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, datang kepada Tuhan.